dokter, Memeriksa. dokter meriksa ibu dokter rumah orangnya kan diskusi saupami tadi Pak Kades naroskeun pelaku sejarah BUMDes Budi atau api-api pamit lepat masyarakat terhilap BUMDes terbentuk di tahun 2007 Pak ya di waktu saya Pak Dade pada terakhir menjabat ku terakhir pengen modal 10 juta di kabupaten di 10 juta eta kelaksan Pak Din anu waktu saya tadi percanten masuk kanu permodalan air bersih di RW 14 hancur itu Pak hancur menyisakan permasalahan tapi alhamdulillah permasalahan eta seiring dengan waktu menghilang semua permasalahannya juga RW 14 nama penting ada emoten beranjak di tahun 2008 kenging program non Pak Raksa desanya Raksa desa duka sabara 10 juta eta kenging bantosan khusus kanggo BUMDes di Raksa desa kenging saabadana Raksa desa kenging di tahun 2011 2012 melalui desa peradaban ya desa peradaban pamit lepat sekitar 75 juta banyak 50 emot 50 juta melalui desa peradaban seiring dengan waktu tiap tahun setelah lahirnya DD dana desa maka diwajibkan dari DD tersebut memberikan permodalan penguatan modal kepada BUMDes ngan katinggalna di tahun ke tahun teh pengurus BUMDes teh masih kena baringung usaha naon gitu kan usaha naon sehingga kembali deui ke pemerintah desa geus we atuh usaha ieu gitu kan karena dikejar dengan berbagai peluang dengan berbagai program yang harus segera terrealisasi akhirnya nu tahun terakhir BUMDes di modalan deku desa 75 juta banyak anu meser mesin fotokopi sebetulnya bukan tidak ada tantangan tidak ada permasalahan sehingga muncul dari media-media yang lain mempertanyakan keberadaan BUMDes nah make cicing wae di desa. Jadi mereka mempermasalahkan sekretariat BUMDes hampir-hampir masuk ke pelaporan sehingga ku abdi diwalar dipindah ke mana ada bangunan lagi can aya gitu kan alasan BUMDes di dia ngelola oge gor api-api nama gitu kan sehingga mereka terbantahkan jadi tidak dipermasalahkan lagi dan alhamdulillah untuk tahun ini upami tadi Pak Kades upami tadi Pak Kadesnya ngemkeun BUMDes aya penyertaan modal kanggo nyewa memang cacan udah dialihkeun oge eta mah ku Pak Kades dipaksa gitu kan aya diomongin ka rumah dinas tadi nama kanggo rumah dinas Pak Kades mun karunya ka BUMDes jadi sementara dianggap ku BUMDes bapak-bapak sadayana panginten kanggo ngamajengkeun BUMDes satos peryogi emutan sapengsaan oge untuk kemajuan BUMDes tentunya kita memerlukan pemikiran dari semua pihak agar semuanya dapat teratasi tadi keinginan penjelasan dari Pak Kades begitu banyaknya tentunya dari pihak pengurus BUMDes Pak Dedi, Pak Wawan, oge rekan-rekan atasanna ayeuna waktosna panginten kanggo balaka naon anu janten kabingung sehingga BUMDes teh cicing di tempat wae kanggo kamajengan eta tinangtos panginten TLPMD, PPPT sok pilih pada sanes pilih ya mah disuhunkeun saran-saran emutana mangga ulah asa-asa ulah ngaraos pameng oke panginten disarungsung deui ku Kades kanggo ku ibu dokter oke gitu kan
Ibu mah ulah jangan merasa ragu untuk memberikan masukan, mau saran, mau kritik itu silahkan. Karena kami merasa senang kalau ada saran yang bertujuan untuk merubah ke arah perbaikan. Dan di saung sekolah desa mah Bu, sadaya nage teu aya anu asa-asa blek blek blek. Cuma nanti udah bubar dari sini kita berdamai. Konsultan dari nasional hati luar biasa. Konsultan dari Pak Dedi, tepuk tangan untuk Pak Dedi. Nah ini Bapak na BPD menyusun teman menyusun Permendagri 110 lagi ya BPD di dia. Lagi ke kades tunjangan biasa. Atur nuhun Pak, nurujing subing Pak. Pak Dede kapan Pak ya? Enggak. Sata acan tinu sanesna panginten urang nanggap heula bumdes teh. Naon nu janten kabingung, naon nu janten kahoyong, naon anu janten harapan ti bumdes, Pak. Bapak ulah sieun, wah gua geus bubar ti dieu teh saya bakal diganti. Tak acan. Saupami Bapak siap untuk memajukan bumdes. Nah, bumdes Cibiruetan di mana-mana di Kabupaten Bandung, insya Allah Pak. Kemarin evaluasi di situ Cibiruetan deui halus. Padahal laporan nama bulanan ipis anu nganyuk kungkul laporan teh. Nah, tiap bulan aya laporan. Pomo upami laporanna seperti tadi berbentuk jurnal, berbentuk ini itu abdi ge kada pusing ninggalna tadi teh. Hanya dengan laporan sedikit ya, tapi tiap bulan rutin kita mendapatkan tanggapan yang begitu baik dari pihak kabupaten ataupun dari pihak kecamatan. Mudah-mudahan dengan adanya saung sekolah desa ini untuk bumdes sendiri akan bertambah maju dan rekrutmen pekerjanya pun akan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi pada kita ngajak warga teh kurang bantuan cenah di bumdes, tapi tepupuh cenah gajihna malah aya nu daekeun Pak salilan lagi. Tapi ketika mereka Pak abdi ngalamar ka bumdes, gaji abdi hoyong misalkan 3 juta. Tapi harus dituntut mau mengembangkan apa di bumdes. Ulah ketika masuk di bumdes mereka juga masih kebingungan dek usaha naon di bumdes atau mau menang gajihna gitu. Pak supados kan aya mah moal dibatasi wakas nanya banyak dugikeun ka tengah wengi ge siap. Mangga sok sangemkeun naon anu janten kabingung, naon anu janten kapalai, sareng naon anu janten harapan ti bumdes. Mimpi ruang belajar masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka para sakes anggota diskusi kesempatan. Itu satu hal yang sangat menggembirakan bagi kami sebagai pengurus bumdes. Malam ini mendapatkan satu pencerahan bahwa ternyata bumdes tidak berdiri sendiri atau tidak berjalan sendiri. Tadi sudah mendengar sendiri bahwa diharapkan seluruh potensi yang ada di desa Cibiruetan ini dimohon untuk membantu. Karena selama ini kami merasa, apalagi sekarang, bumdes hanya dipegang oleh 2 orang saja. Saya sebagai ketua dan Pak Wawan sebagai bendahara. Yang lainnya mengundurkan diri karena adanya aturan tidak boleh rangkap jabatan. Karena terus terang saja bahwa selama ini kita dibantu oleh rekan-rekan kader. Lain dimundurkan kades ya? Kades. Dimundurkan peraturan. BPD Pak, dan kita nama BPD. Mereka lebih condong meninggalkan bumdes daripada ikut bergabung bumdes karena rupanya harapannya lebih banyak di luar bumdes. Karena kami akui bahwa selama ini dari segi pendapatan memang kami masih sangat kecil. Usaha yang kami lakukan masih konvensional seperti yang dikatakan oleh Pak Kades, hanya meminjamkan modal usaha, meminjamkan kursi, menjual gas yang relatif penghasilannya sangat monoton sekali. Dari tahun ke tahun beberapa yang kami sudah memegang bumdes, kami hanya mampu
memberikan kontribusi kepada PAD dari mulai 3 juta sampai terakhir 5,7 tahun 2009. Nah ini ada penambahan, tapi sangat relatif. Kemudian pada tahun 2020 ini kami kebetulan mendapat kepercayaan juga untuk ikut mengelola Tangga Seribu wisata. Ternyata alhamdulillah dengan ada tambahan usaha ini, katakanlah penghasilan 1 bulan dari beberapa usaha yang dilakukan selama ini itu cukup dengan 1 bulan penghasilan dari wisata Tangga Seribu. Perbandingannya. Tapi ada satu hal yang barangkali yang perlu juga mendapat perhatian dari pemerintah desa dan BPD. Selama ini khususnya mengenai pengelolaan air artesis, kami melaksanakan amanah peraturan desa, di mana untuk pengelola air sumur artis ini kita bentuk pengelola tingkat RW. Dan ternyata bahwa dana yang diharapkan atau yang dihasilkan dari para pengelola ini lebih banyak di wilayah RW daripada di BUMDes. Kita hanya mendapatkan kontribusi hanya 20% dari penghasilan setiap bulan, 80% ada di bawah. Termasuk juga untuk wisata Tangga Seribu sama, kita mendapatkan 25%, 75% ada di pengelola. Ini barangkali ini satu perlu pemikiran dari BPD dan desa. Kalau selama ini dengan sistem begini, bagaimanapun BUMDes tidak akan mampu meningkatkan secara signifikan karena uang banyak di bawah daripada dikelola oleh BUMDes. Ini satu. Kalau melihat tadi strukturalisasi yang disampaikan oleh Pak Kades, ini nampaknya perlu ada pembenahan. Jadi semua kegiatan disentralisir di BUMDes. Semua dihidupan di BUMDes tingkat desa, tinggal membentuk pengelola usaha, pengelola secara teknis saja. Semua dikendalikan dari desa dan semua keuangan juga dikendalikan, dikumpulkan di desa. Itu barangkali bisa meningkatkan masukan pendapatan bagi BUMDes. Nah, barangkali tidak banyak yang kami sampaikan, justru kami ingin mendapatkan lebih banyak masukan dari beberapa rekan-rekan yang ada. Kira-kira usaha apa yang perlu dikembangkan sehingga dapat menambah usaha yang betul-betul produktif dalam rangka menghasilkan pendapatan asli desa di situ tadi. Mari untuk sementara demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur BUMDes. Jadi masih bingung gitu kan, BUMDes naon perlu dikembangkan. Hanya dalam ini Pak, kalau dalam struktur kelembagaan ada permasalahan nggak Pak? Aman tinggal 2. Tinggal 1 orang lagi, ketua aja. Kemana dari Karena itu ada aturan yang aturan dewa. kayaknya mungkin ini. Nah, Fokus di BPNT ini sedikit tambahan ya. Ini Pak Wawan kebetulan menjadi agen BNI penyalur sembako. Ini ada semacam stressing dari tingkat kecamatan bahwa tidak boleh merangkap sebagai sementara kalau kita melihat sejarah sebagai barangkali ada bawaan ketakutan karena kalau kita melihat sejarah terbentuknya agen BNI ini dari BUMDes ikut melahirkan agen BNI sebagai penyalur sembako. Ayeuna aya pedung bahwa tidak boleh agen BNI sebagai pengelola BUMDes. Jadi bingung gitu. Itu barangkali itu terus stressing dari tingkat kecamatan sehingga bahwa tapi itu seupah minta atau jadi milik BPNT, pengelola BPNT ini
sembako asa salah gitu bahwa dilahirkan di BUMDes rupa kanu berpengsa kami sembako. Padahal Pawan Mandi BUMDes selalu menarik orang menjadi pengelola sembako. Nah berarti kan di sini permasalahan yang pertama tentang kelembagaan yang harus dibenahi. Jadi selama ini kan belum pernah di BUMDes sendiri mengadakan musyawarah gitu kan ya, lalu mengajak siapa saja yang akan diajak musyawarahnya. Nah ya mau terus terang pada dirinya sepada saya perbaikan kang orang sedayana di tahun 2007-2010 duikeun ka ayeuna di BUMDes sendiri baik itu dalam menyusun ADART ataupun peraturan-peraturan di masalah BUMDes. Terus terang saja Pak Kades, kenapa ADART tadi Pak Kades menyampaikan ku Sekdes memang itu dengan keterpaksaan waktu mendapatkan bantuan desa peradaban ya. Tapi punang niron terus terang saja karena dipaksa kudu mencairkan uang yang 1 miliar, salah satunya adalah untuk BUMDes gitu. Nah berarti tahap awal kita perlu memikirkan tentang kelembagaan itu sendiri. Upami pas tadi Sorkawawan tinggal 1 orang Pak Dedi, karunya Pak Dedi dikekesak gitu kan. Nah berarti silakan pada BPD atau LPMD atau rekan-rekan yang lainnya bagaimana ini dalam struktur kelembagaannya. Terus tadi Pak Dedi